Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem akuntansi, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai formulir. Baik, formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas cari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Di sini ada beberapa jenis formulir, diantaranya satu formulir satu set. Formulir satu set, satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya faktur penjualan. Lalu yang kedua, formulir continuous, yaitu berbentuk beberapa lembar dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan. Selanjutnya, formulir tanpa karbon. Beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Lalu ada juga formulir dengan lintah magnetis, dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Dan yang terakhir yaitu formulir optical character recognition atau dapat disingkat pula OCR. Formulir ini dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis, tidak ditransfer ke komputer. Lalu selanjutnya, manfaat atau kegunaan formulir, yaitu satu, untuk menentukan hasil kegiatan, contohnya pekerjaan, pembuatan distribusi dan laporan untuk pimpinan. Lalu yang kedua, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang perusahaan, contohnya penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Lalu untuk memerintahkan suatu pekerjaan, contohnya surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, untuk penyusunan rencana kegiatan, produksi, dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Formulir juga terdapat penggolongannya, yaitu satu, menurut sumbernya, dan dua, menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya adalah satu yang dibuat dalam perusahaan, digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contoh, kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contoh, faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Yang ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contohnya, faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank, dan lain-lain. Lalu yang kedua, formulir menurut tujuan penggunaannya. Satu, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya, faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja, dan lain-lain. Sekian pembahasan kali ini mengenai formulir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.